Halo teman-teman semua, sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Pratama Sandiarta, Taruna tingkat perdana Politeknik Alih-Usaha Perikanan, jurusan Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi sekaligus memberikan informasi kepada teman-teman semua terkait dengan pendidikan konservasi. Konservasi itu sangat penting. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang sangat luas, di mana 62% dari negara Indonesia adalah lautan. Maka dari itu bukan tidak mungkin Indonesia tentunya memiliki banyak sekali sumber daya kelautan dan sumber daya perikanan yang ada. Nah, maka dari itu pentingnya suatu konservasi untuk perkembangan kedepannya, karena seperti yang kita ketahui setiap hari nelayan kita mencari ikan, kemudian mengambil ikan atau mengambil sumber daya yang ada, tentunya kita juga harus melestarikan sumber daya yang ada sehingga kedepannya sumber daya yang ada itu akan tetap stabil atau tetap ada di alam tersebut. Maka dari itu dibentuklah suatu daerah yang disebut dengan daerah konservasi. Dari bidang konservasi tersebut ada beberapa hal yang harus dibenahi dengan menerapkan teknologi dan juga untuk mencari inovasi lain untuk meningkatkan keberhasilan dari kegiatan konservasi tersebut. Contohnya di bagian konservasi terumbu karang, kita bisa menggunakan biorog yang dikembangkan di Balai Riset Observasi Laut di Bali, sistem kerangka besi yang dialiri listrik, kemudian memudahkan hydra dari atau polip dari terumbu karang itu untuk menempel di kerangka tersebut. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari konservasi, nah selanjutnya adalah menurut Permen KP nomor 31 tahun 2020, yaitu terkait zona kawasan konservasi. Nah, jadi di mana zona kawasan konservasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada zona inti, kemudian yang kedua ada zona pemanfaatan, yang ketiga ada zona perikanan berkelanjutan, dan yang terakhir adalah zona lain-lainnya. Nah, di zona inti ini adalah di mana zona yang berkaitan dengan sarana edukasi dan juga sarana penelitian, di mana zona ini adalah zona yang tidak sembarangan orang yang dapat memasuki zona ini. Nah, tentunya ada pembatasan, kemudian biasanya digunakan sebagai sarana riset atau pengembangan dari kawasan konservasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada zona pemanfaatan. Di sini mulai ada zona pengembangan pariwisata, kemudian zona pengembangan penelitian juga, dan juga termasuk dalam sarana edukasi. Jadi di zona pemanfaatan ini bisa dibilang sudah boleh untuk bebas melakukan pariwisata, kemudian penelitian dan juga edukasi. Nah, yang ketiga adalah zona perikanan berkelanjutan. Nah, untuk zona perikanan berkelanjutan ini tentunya mencapai ranah yang cukup luas, di mana dia sudah bisa terkait dengan penangkapan, kemudian budidaya juga, dan juga penelitian dan sarana edukasi, dan tentunya pariwisata. Dan yang terakhir adalah zona lain-lainnya. Ini merupakan suatu zona yang berkaitan dengan mungkin tradisi, mungkin berkaitan dengan bagaimana aktivitas di lingkungan wilayah dari masyarakat pesisir yang ada. Karena di sini juga dicantumkan bahwa zona lainnya ini adalah zona yang berkaitan erat dengan prinsip kawasan konservasi. Jadi masih berbasis dengan kawasan konservasi. Nah, misalkan di suatu daerah itu terdapat suatu zona untuk misalkan persemaian mangrove, kemudian zona untuk persemaian mungkin dalam hal untuk terumbu karang, pelestarian terumbu karang itu ada pelestarian di situ. Nah, zona tersebut juga termasuk zona yang mana. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari keempat zona kawasan konservasi. Jadi pendidikan konservasi. Nah, pendidikan konservasi menurut saya tidak hanya terkait dengan bagaimana ilmu atau pemahaman mengenai konservasi tersebut, mulai dari misalkan pengertian dari konservasi, kemudian zona-zona dari konservasi,
dan juga bagaimana cara kita membuat atau merancang suatu konservasi itu tidak hanya seperti itu, tetapi pendidikan konservasi yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam tentunya membangun sebuah wadah konservasi. Nah, tentunya untuk kepentingan kita bersama, karena ketika masyarakat tidak ikut serta sebagai salah satu garda terdepan atau the guardians of the conservation, nah tentunya sesuatu hal tersebut akan terlihat tidak mungkin terjadi untuk dalam hal pelestarian. Maka dari itu akan menimbulkan berbagai macam masalah, mulai dari kesenjangan dan juga kesalahpahaman mungkin terkait dengan konservasi. Maka dari itu perlu dilakukannya suatu pemahaman kepada masyarakat agar kedepannya kita tidak ada terjadi masalah dan juga konservasi ini dapat dirancang dengan baik dan juga berjalan dengan baik, sehingga kedepannya kita bisa mewujudkan negara Indonesia ini yang bisa menjadi salah satu basis konservasi terbesar. Indonesia digadang-gadang sebagai negara dengan biodiversitas yang tinggi. Namun nyatanya apa? Kita, para penduduk Indonesia sendiri, tidak begitu mementingkan aspek lingkungan dalam kehidupan kita. Kita masih menggunakan sedotan, masih berbelanja dengan plastik sekali pakai. Kita sebagai pemuda yang seharusnya terdidik, kita harus bisa mengimplementasikan apa yang kita dapat, apa yang kita tahu, dan apa yang kita lihat salah agar menjadi benar. Karena apa? Karena masa depan Indonesia adalah kita. Kita adalah pemimpin Indonesia di masa depan. Harapannya kita menyatukan antara ekologi dan juga ekonomi, yang mana saat ini manusia hanya mementingkan ekonomi tapi tidak melihat dari aspek ekologi.